Buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Makanya hati-hati dengan kalimat janji dan sumpah. Orang bisa dilihat dengan lisannya. Bahkan seorang penceramah ketika sering mengucap kalimat wallahi, demi Allah dan lain sebagainya, hindari ulama-ulama seperti itu. Itu nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Jadi kalau kita melihat bahkan seorang penceramah, seorang dai, seorang pendakwah, seorang ustadz, kok kalau sering mengucap kalimat demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, hindari ulama-ulama seperti itu, teman-teman. Itulah nasihatnya. Karena sangat berbahaya kalimat seperti itu. Ya, sangat berbahaya kalimat-kalimat seperti itu, teman-teman. Di antara kita pasti pernah melakukan semuanya. Bahkan janji yang paling sederhana saja. Anaknya lagi nangis, cup 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 nak, diem ya, nanti beli permen. Begitu anaknya diem, dibeliin permen nggak? Yuk, kalau kita mengingat-ingat janji-janji kita, tentu udah nggak akan bisa keinget saking banyaknya. Maka tugas kita saat ini bukan mengingat janji dan sumpah yang kita ucapkan. Tugas kita saat ini sami'na wa ata'na, gugurkan janji dan sumpah-sumpah kita sebelum ruh ini dicabut dari jasad kita. Andaikan belum digugurkan bagaimana? Nih ciri-cirinya. Orang yang mendapatkan 4 hukuman oleh Allah di dalam kuburnya. Tidak akan diberikan tempat, tidak akan disapa, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan. Janji dan sumpah adalah ikatan, janji dan sumpah adalah hutang yang harus digugurkan. Ketika janji dan sumpahnya belum digugurkan, orangnya meninggal. Janji dan sumpah ini tetap harus digugurkan. Kemudian apa? Akan meninggalkan warisan-warisan penyakit. Karena penyakit bisa karena ujian, bisa karena teguran, bisa karena musibah atau azab. Apa ciri-cirinya? Penyakit turun-temurun. Orangnya udah meninggal, punya penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, atau mungkin punya penyakit epilepsi. Begitu orangnya meninggal, anaknya punya penyakit yang sama, cucunya punya penyakit yang sama, bahkan sampai ke bawahnya punya penyakit yang sama. Ya, punya penyakit yang sama. Makanya hati-hati. Penyakit-penyakit seperti itu, salah satu penyebabnya di dalam Al-Quran, adanya janji dan sumpah yang belum digugurkan. Secara medis namanya genetik. Perkara nasab, perkara keturunan. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit pada anak? Teman-teman gak pengen kan mewariskan penyakit kepada anak? Gak pengen kan mewariskan penyakit, mewariskan masalah kepada anak keturunan? Gak pengen kan? Maka sebelum hal itu terlambat, hayu gugurkan janji dan sumpah. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 77. Apa sih hukumnya menggugurkan janji dan sumpah? Wajib, teman-teman. Ada di Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya, teman-teman. Lantas bagaimana cara menggugurkannya? Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Yuk, kerjakan perintah Allah. Ya, kerjakan perintah Allah, gugurkan janji dan sumpahnya dulu. Apapun penyakit kita, kita gugurkan janji kita gugurkan sumpah kita, gerbang kesembuhan terbuka lebar untuk diri kita. Sekelas Nabi Ayub saja, Nabi, ya Allah minta sembuh, sok, Allah bisa kasih sembuh. Tapi apa? Dikasih syarat dulu sama Allah. Nabi Ayub suruh menggugurkan janji dan sumpahnya. Yuk. Al-Quran bukan dongeng. Al-Quran adalah petunjuk. Kalau kita pengen sembuh juga dari penyakit kita, jangan lupa gugurkan janji dan sumpah kita. Kalau suruh ingat janji dan sumpah yang mana, nggak akan mungkin bisa ingat. Karena sifat manusia dasarnya memang pelupa. Ya, memang dasarnya memang gampang lupa. Jangankan ingat janji dan sumpah yang lama-lama. Kita berucap 10 menit yang lalu aja kita nggak ingat ucapan apa yang kita keluarkan. Ya, makanya mulai saat ini, hayu gugurkan janji dan sumpah kita. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya, caranya bagaimana gugurkannya? Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. So, petunjuknya ada di Al-Quran. Hukumnya ada di Al-Quran. Ancamannya ada di dalam Al-Quran. Caranya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Apa yang membuat kita ragu? Atau apa yang membuat kita belum sadar? Keakuan yang tinggi, itulah yang menyebabkan kesadaran itu makin berkurang. Karena merasa aku nggak punya janji, aku nggak punya sumpah, padahal petunjuknya semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Yuk, gugurkan teman-teman.
Caranya bagaimana? Ada 4 cara. Al-Maidah ayat 89. Yang pertama, berilah makanan kepada 10 orang yang tidak mampu sebagaimana apa yang kau makan untuk keluargamu. Normalnya manusia sehari makan kan 3 kali. Kalau diberikan kepada 10 orang, hitung-hitungan matematik, 10 kali 3, berarti bikin 30 bungkus. Bikin 30 bungkus makanan. Makanan itu apa? Makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya nasi, makanya nasi beserta lauk pauknya, bukan jajanan, bukan. Ya, berarti kita berikan makanan nasi beserta lauk pauknya, bikin 30 bungkus. Berikan kepada orang-orang tidak mampu. Atau mungkin taruh di masjid, sholat Jumat, bisa juga bagi ke anak-anak yatim, atau bisa berikan ke orang-orang di pinggir jalan, atau mungkin ke tetangga. Silakan. Apa niatnya? Kafarot. Ya Allah, hamba niatkan ini kafarot untuk diri hamba. Untuk menggugurkan janji dan sumpah-sumpah hamba. Ketika bagi makanan gak mampu sebanyak 30 bungkus. Karena kan banyak ya. Tidak semua orang mampu bikin makanan 30 bungkus. Allah maha baik. Kalau nggak mampu bagi makanan, maka berilah pakaian untuk 10 orang. Apakah harus baru? Bekas juga nggak apa-apa. Yang penting pakaian yang masih layak pakai, yang masih kita pakai, pakaian yang kita cintai. Bukan pakaian yang sudah kita saja malas pakai, udah numpuk di lemari, kita sendiri aja malas untuk memakainya, baru dikasih orang. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya, itu sama halnya kita menghina orang lain. Yuk, berilah pakaian yang terbaik yang kita punya kepada 10 orang. Berikan. Yang baru bagus, bekas juga nggak apa-apa. Gitu ya. Boleh mukena, boleh sarung, bebas teman-teman. Oke? Kemudian, kalau nggak mampu beri pakaian, apa solusinya? Yang ketiga, bantu kesulitan orang lain. Ada tetangga lagi kena musibah, bantu. Atau mungkin ada saudara kita kena musibah bencana, bantu. Kalau nggak mampu dengan materi, dengan tenaga. Itu teman-teman. Kemudian kalau nggak mampu membantu kesulitan orang lain, maka dengan cara berpuasa. Puasanya 3 hari berturut-turut. Tuh ya teman-teman ya. Dengan cara berpuasa, puasanya 3 hari berturut-turut. Harinya apa aja bebas. Puasanya dari subuh sampai maghrib. Tapi 3 hari. Nggak boleh putus. Cok, kurang baik apa Allah sama kita. Setiap permasalahan selalu Allah berikan solusi. Ya. Terus Ustaz, sudah saya jalani, Masya Allah perubahan, kelihatan banget suami diangkat jabatannya, Alhamdulillah, Allah maha baik. Usaha saya dilancarkan, keluarga sayang banget, Alhamdulillah, Allah maha baik. Ya, yuk, maka siapapun yang saat ini sedang sakit, ikuti petunjuk Al-Quran, kisah Nabi Ayub yang sakit, berawal dari mohon ampun kepada Allah, yang kedua gugurkan janji dan sumpah kita, maka segerakan. Yang merasa sakitnya nggak sembuh-sembuh, segala ikhtiar, belum juga sembuh, masalahnya terus datang, ujian terus datang, yuk seakan-akan hidup tidak menemukan titik bahagia, masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi, hayu, kapan sadarnya, segera gugurkan janji dan sumpah-sumpahnya.